Bab 666-670. Bab 666, Gerbang Settling Pan. Xiao Yan berdiri di tangga batu setelah keluar dari ruang kerja Elder pertama Sukian. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghirup udara. Medusa mengikuti seperti bayangan di belakangnya. Wajah cantiknya dingin, dan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Kadang-kadang ada beberapa sesepuh akademi dalam yang datang dan pergi dari ruang kerja. Orang-orang ini yang memiliki status cukup tinggi di akademi dalam, menghentikan langkah mereka dan dengan bersemangat mengobrol dan tersenyum dengan Xiao Yan. Mereka tidak memiliki sikap penatua sedikit pun yang mereka gunakan saat berbicara dengan siswa biasa. Tentu saja, mereka dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa apa yang disebut status penatua mereka tidak berguna sedikit pun di hadapan pemuda di depan mereka. Xiao Yan mengirim sesepuh yang telah menyambutnya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Baru beberapa bulan mereka bertemu. Apakah mereka benar-benar perlu begitu hangat dan antusias? Kemana Anda harus pergi selanjutnya? Suara sedingin es yang mengandung beberapa ketidaksabaran terdengar dari belakang Xiao Yan. Sebenarnya Medusa yang telah menunggu lebih dari setengah hari. Aku pikir kamu ingin terus menjadi bisu. Xiao Yan berbalik dan mengamati alis vertikal Medusa di wajahnya yang cantik saat dia berbicara sambil tersenyum. Medusa sekali lagi menunjukkan wajah tegang menghadapi godaan Xiao Yan. Yang terakhir hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya pada ini. Dia berkata, ayo pergi. Kami akan melakukan perjalanan ke Gerbang Pan terlebih dahulu. Saya tidak tahu kapan waktu berikutnya saya akan kembali setelah melakukan perjalanan ini ke Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, yang terbaik adalah saya menyelesaikan semuanya dengan benar. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kakinya dan memimpin untuk berjalan keluar setelah dia berbicara. Medusa seperti hantu saat dia mengikuti dengan cermat. Kembalinya Xiao Yan ke Gerbang Pan, secara alami menyebabkan Gerbang Pan segera mendidih. Tak terhitung banyaknya orang berkerumun dari segala arah. Tujuan mereka adalah untuk memberikan sorakan hormat kepada pemimpin misterius yang hampir tidak bisa mereka lihat. Reputasi Xiao Yan saat ini di Akademi Dalam telah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada siswa dari angkatan sebelumnya yang bisa mencapai level seperti itu. Wu Hao, Hu Jia, Lin Yan, Xiao Yu, dan orang-orang penting lainnya di eselon atas, Gerbang Pan, sekali lagi berkumpul di ruang pertemuan, Gerbang Pan, karena kembalinya Xiao Yan. Kamu membuat keributan besar saat kamu kembali. Saat ini ada sejumlah saudara yang tidak diketahui dari Pan's Gate, yang menunggu di luar untuk Anda mengungkapkan diri Anda sendiri. Xiao Yu menggelengkan kepalanya saat dia melirik Xiao Yan, yang duduk di kursi pemimpin, setelah mendengar suara melayang dari luar aula. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyebabkan keributan besar hanya dengan menunjukkan dirinya. Kamu telah menghilang selama beberapa bulan lagi kali ini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang setelah kamu kembali? Lin Yan membuat gerakan besar saat dia duduk di kursinya dan memutar matanya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan terdiam. Dia segera berbicara dengan lambat, semuanya, kali ini, saya telah kembali untuk memberitahu Anda semua bahwa saya mungkin akan meninggalkan Akademi Jianan, dan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam 2 bulan ini. Suasana gembira asli di dalam aula segera menjadi hening setelah Xiao Yan berbicara. Semua orang saling memandang. Mereka juga tahu sedikit tentang masa lalu Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka secara alami tahu apa yang ingin dia lakukan ketika mereka mendengar dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Karena itu, tidak ada yang membuka mulut untuk menahannya. Hu Jia akhirnya yang pertama berbicara setelah diam untuk waktu yang lama. Begitu cepat, Xiao Yan tertawa getir saat menghadapi semua orang yang tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Dia menghela nafas, itu benar, aku sudah menyiapkan segalanya. Klan Xiao masih menungguku untuk kembali. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Semua orang terdiam. Sesaat kemudian, banyak suara yang muncul seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan sebelumnya muncul, aku akan pergi bersamamu. Xiao Yan tercengang. Dia melihat semua orang yang saling memandang dan merasakan hatinya menjadi hangat. Dia tersenyum dan berkata, saya juga berharap begitu. Namun, terlalu berisiko untuk kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini. Kekuatan Sekte Mistik Laut mungkin tidak lebih lemah dari barisan orang-orang kuat yang dikumpulkan Han Feng untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Akademi 2 tahun lalu. Apalagi,
Apa yang akan terjadi pada gerbang Pan jika kalian semua pergi? Ini adalah darah dan keringat kami. Wu Hao dan Hu Jia segera menjadi putus asa ketika mereka mendengar ini. Aku sudah setuju denganmu saat itu kan? Lin Yan merentangkan tangannya dan tersenyum pada Xiao Yan. Tidak ada gunanya lagi bagiku untuk tetap berada di akademi dalam sekarang. Mungkin lebih baik bagi saya untuk pergi dan menyerang Anda. Petik 2. Xiao Yan juga ragu sejenak saat melihat wajah Lin Yan yang tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara, saya tidak akan mengatakan kata-kata arogan. Saya diyakinkan dengan kekuatan Anda. Selain itu, tidak banyak gunanya bagi Anda untuk tetap berada di gerbang Pan. Tidak apa-apa jika Anda mengikuti saya. Petik 2. Wajah Lin Yan tidak bisa menahan kedutan saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Apa yang dia maksud dengan tidak banyak gunanya baginya untuk tetap berada di gerbang Pan? Apakah kata-kata orang ini tidak terlalu merusak? Bagaimana dengan saya? Bahkan orang ini bisa pergi, jangan bilang aku tidak bisa. Suara lembut yang jernih tiba-tiba terdengar. Xiao Yan menatap gadis kecil berpakaian putih yang berdiri dengan tangan di pinggangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi ragu sejenak. Meskipun kekuatan Ziyan memang lebih kuat dari Lin Yan, mereka tidak akan pergi ke Kekaisaran Jia Ma untuk tur. Ada cukup banyak bahaya di dalamnya. Dia tidak terlalu rela gadis kecil yang imut ini diseret ke dalamnya. Apakah kamu berpikir untuk tidak membantuku memperbaiki pil transformasi tubuh? Anda pembohong? Apakah Anda mencari pemukulan? Ziyan segera mengangkat alis kecilnya saat melihat Xiao Yan ragu-ragu. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan menatap Xiao Yan dengan marah. Dia menjadi jengkel karena telah tinggal di akademi dalam selama bertahun-tahun. Secara alami, dia perlu menangkap kesempatan ini untuk pergi dan menjelajah ke dunia luar. Yang paling penting, dia tidak perlu memakan bahan obat yang mengerikan itu dengan mengikuti di samping Xiao Yan. Tentu saja, dia secara alami menyembunyikan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia pasti perlu mencari alasan yang paling benar. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis ketika dihadapkan dengan tatapan marah lucu Ziyan. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu mengikutiku. Namun, Anda harus setuju bahwa Anda akan mendengarkan semua yang saya katakan. Kalau tidak, saya akan mengirim Anda kembali. Petik 2. Meskipun gadis kecil itu naif, tidak perlu meragukan kekuatannya. Sepertinya kekuatannya yang menakutkan telah meningkat pesat setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Kekuatan aneh semacam itu kemungkinan adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Do Huang menderita jika mereka bertabrakan secara langsung. Aku tidak takut padamu. Ekspresi sombong muncul di wajah Si Yan ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Namun, dia meringkuk mulutnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Xiao Yan sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Hu Jia dan Wu Hao di sampingnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, saya pikir Anda berdua seharusnya sudah mendengar beberapa berita. Saya telah membentuk faksi bernama Gerbang Xiao di dalam wilayah sudut hitam. Gerbang Pan, Akademi mungkin memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi ada kelemahan alami dalam pengelolaannya. Para siswa akan pergi setelah mereka lulus. Terlebih lagi, energi api di akademi dalam juga akan gagal memberikan mereka sarana untuk bertahan hidup di dunia luar. Oleh karena itu, saya ingin Anda memperhatikan. Anda dapat memperkenalkan siswa yang telah lulus di masa depan ke Xiao Get. Tentu saja, ini sepenuhnya sukarela. Tidak perlu mencoba dan memaksa mereka jika mereka tidak mau. Petik 2. Xiao Yan selalu melihat potensi Pans Get dengan serius. Sebagian besar siswa yang bisa masuk akademi dalam adalah orang-orang yang memiliki bakat hebat. Jika mereka dipersiapkan dengan benar, mereka pasti akan mendapatkan prestasi di masa depan. Ini akan menjadi kekuatan potensial yang sangat besar jika dia bisa mengumpulkan mereka. Bergabung dengan Gerbang Xiao. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Karena Gerbang Xiao didirikan di wilayah sudut hitam, itu dapat dianggap sebagai faksi dari wilayah sudut hitam. Anda juga harus menyadari bahwa tempat itu selalu menjadi hal yang tabu di antara para siswa Akademi Jianan. Wu Hao dan Hu Jia merajut alis mereka, dan menyuarakan pikiran mereka ketika mereka mendengar ini. Aku secara alami menyadari hal ini. Namun telah terjadi gesekan berulang antara Akademi Jianan dan wilayah pojok hitam. Selama waktu seperti itu,
menjaga dari wilayah pojok hitam bukanlah solusi jangka panjang. Jika gerbang Xiao dapat berkembang di masa depan dan cukup banyak anggotanya adalah siswa yang lulus dari Akademi Dalam, apakah menurutmu faksi ini akan bertindak dengan ramah atau bermusuhan ketika mereka bertemu kelompok dari Akademi Dalam? Siapa yang pergi berlatih? Xiao Yan tertawa pelan dan perlahan bertanya. Selain itu, begitu gerbang Xiao secara bertahap terbentuk di masa depan, itu bahkan mungkin dapat bertindak sebagai perantara untuk mengatur hubungan antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam. Wu Hao dan Hu Jia mengerutkan kening saat mereka berpikir dalam-dalam. Mereka secara alami tahu bahwa faksi-faksi di dalam akademi ini tidak memiliki keketatan sekte dan geng di dunia luar. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka masih siswa. Itu tidak mungkin untuk menempatkan aturan pengkhianat untuk sektedel. Tindakan Xiao Yan ini adalah untuk mengubah gerbang Pan menjadi reservoir bakat untuk gerbang Xiao. Menjadi faksi dari wilayah sudut hitam, berbagai aturan di dalam gerbang Xiao jelas sangat ketat. Kemampuan mobilisasi keseluruhan dari faksi semacam ini secara alami akan melebihi gerbang Pan sebanyak 10 atau bahkan 100 kali lipat. Itu tidak buruk jika mereka saat ini dapat membuat rencana untuk masa depan ketika mereka harus meninggalkan Akademi Jianan. Jika Anda khawatir, Anda berdua untuk sementara dapat mengelola gerbang Xiao yang tidak memiliki seseorang untuk mengelolanya selama periode saya pergi. Dengan cara ini, kalian berdua akan lebih dapat memahami sepenuhnya implikasi dari ini. Xiao Yan tersenyum saat dia menyarankan. Kamu adalah pemimpin sejati dari Pan's Gate. Anda memiliki hak untuk membuat keputusan seperti itu, karena Anda memiliki pemikiran seperti itu, kami akan mematuhi Anda. Wu Hao dan Hu Jia tersenyum. Mereka merenung sejenak sebelum mereka mengangguk dan berbicara. Gerbang Pan akan tersebar kalau bukan karena kalian. Apa hubungannya denganku? Xiao Yan menghela nafas. Bukankah karena reputasi yang telah kau kumpulkan, apa gunanya hanya mengandalkan kita berdua? Wu Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Yan jarang berpartisipasi dalam hal-hal mengenai gerbang Pan, mereka jelas tahu bahwa kemungkinan besar, gerbang Pan tidak mungkin mencapai ukuran ini tanpa reputasi Xiao Yan. Posisi Xiao Yan di hati semua anggota Pan's Gate jelas terlihat dari keributan yang tercipta saat Xiao Yan kembali. Kalian berdua tidak perlu saling menyanjung. Mari kita lakukan seperti yang dikatakan Xiao Yan sehubungan dengan masalah ini. Wu Hao dan kekuatanku terlalu lemah, dan kami mungkin tidak akan banyak membantu jika kami mengikutimu ke Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, kami akan tinggal di belakang untuk mengelola gerbang Pan dan mencoba memahami gerbang Xiao. Kami akan datang dan membantumu saat kami menerobos kelas doang. Hu Jia memutar matanya dan langsung setuju. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia juga perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Yang paling penting adalah, gerbang Pan telah diselesaikan dengan benar. Ini memang memungkinkan dia untuk melepaskan batu berat di hatinya. Selanjutnya, dia diam-diam akan menunggu selama 2 bulan, dan menunggu Xiao Li mengumpulkan semua pembantu di ujungnya. Setelah itu, rencana kembali secara resmi akan dimulai. Bab 667, 10 pertukaran. Xiao Yan benar-benar santai setelah dia menyelesaikan gerbang Pan dengan benar. Karena Xiao Li masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan para pembantu di ujungnya, Xiao Yan yang benar-benar santai tidak bergerak untuk meninggalkan Akademi Dalam. Berita bahwa Xiao Yan akan pergi tidak menyebar. Ini karena Wu Hao dan yang lainnya tahu bahwa begitu berita ini diketahui oleh orang-orang di dalam gerbang Pan, tidak dapat dihindari bahwa banyak orang akan kecewa. Bagaimanapun, Xiao Yan sering menghilang. Sudah menjadi hal biasa baginya untuk menghilang selama beberapa bulan. Oleh karena itu, menyembunyikannya juga akan sangat mudah. Mungkin lebih baik mengumumkan berita ini di masa depan ketika waktunya sudah matang. Xiao Yan dengan tenang tetap berada di Akademi Dalam selama periode waktu berikutnya. Dia kadang-kadang memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah di depan umum dan memperlakukannya sebagai hadiah yang dia berikan kepada anggota gerbang Pan yang membentuk penonton di sekitarnya. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan mengamati setiap kali dia memurnikan pil obat. Meskipun jumlah alkemis yang direkrut oleh gerbang Pan saat ini tidak sedikit, bahkan para alkemis di dalam gerbang Pan merasakan keingintahuan yang besar terhadap pemimpin yang memegang gelar alkemis teratas di Akademi Dalam. Lagi pula,
Sebagian besar siswa baru belum pernah melihat kompetisi pemurnian pil obat yang sering dipuji antara Xiao Yan dan pemimpin, geng obat, saat itu. Lin Yan datang dan menemukannya dengan wajah penuh senyum licik pada suatu hari sementara Xiao Yan sedang menunggu dengan santai. Setelah itu, yang pertama menyeretnya keluar dari gerbang Pan, dan membawanya ke arena pertarungan Akademi Dalam yang berisik. Arena pertarungan Akademi Dalam adalah tempat paling populer di seluruh Akademi Dalam. Ada banyak orang yang menyeka keringat mereka di tempat ini. Pemenang akan menikmati sorak-sorai, kehormatan, atau peringkat sementara yang kalah hanya bisa mundur dengan putus asa sebelum menahan amarah mereka untuk berlatih, mengantisipasi hari di mana mereka bisa membalas lawan mereka. Arena besar itu, bagaimanapun, kosong ketika Xiao Yan memasuki tempat itu. Pertempuran tanpa akhir yang biasa telah menghilang. Sebaliknya, platform tinggi di sekitarnya dipenuhi dengan kepala manusia yang padat. Percakapan pribadi itu seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya yang berdengung di arena pertarungan. Suara mendengung ini tiba-tiba menghilang saat Xiao Yan memasuki area tersebut. Banyak tatapan secara bertahap menjadi panas. Sesaat kemudian sorakan seperti guntur terdengar di samping telinganya. Kamu, apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan bilang bahwa kamu ingin bertarung denganku di sini. Kebisingan intens menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya saat dia tak berdaya berbicara dengan Lin Yan di sampingnya. Saya tidak ingin menerima pemukulan. Namun, orang yang ingin dipukuli adalah orang lain. Lin Yan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Suara tepuk tangan yang keras muncul di sekitar arena. Dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar sebelum berkedip dan muncul di arena pertarungan di bawah. Tatapan Xiao Yan melayang. Dia tercengang menyadari bahwa dua orang di bawah ini secara mengejutkan adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Dua orang ini, Xiao Yan bertanya dengan sikap tertegun sambil mengamati tatapan bersemangat Lin Xiuya dan Liu Qing saat mereka mengangkat kepala mereka ke bawah. Aku tahu bahwa kamu harus membutuhkan cukup banyak pembantu ketika kamu kembali ke Kekaisaran Jiama kali ini. Oleh karena itu, saya telah memberitahu dua orang ini tentang masalah Anda. Tentu saja, saya tidak mengungkapkan niat mengundang mereka. Namun, kedua orang ini menawarkan diri dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jiama untuk mengalami apa yang disebut Sekte Awan Berkabut jika Anda bisa mengalahkan mereka berdua. Lin Yan mengangkat bahu dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan terkejut. Dia segera menatap kedua orang itu dengan terkejut. Cukup normal bagi Lin Yan untuk mengikutinya ke Kekaisaran Jiama. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menyebutkannya saat itu. Namun, kedua orang ini sebenarnya juga. Hihi, sebagian besar teman lama yang ada di sini saat itu sudah meninggalkan Akademi Dalam. Tidak ada lagi banyak arti untuk terus tinggal di sini sekarang. Sebenarnya, sekelompok orang saat itu sangat mengagumimu. Kedua orang ini biasanya bertindak sangat bangga tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang sama terhadap Anda. Dari sudut pandang tertentu, mereka juga menganggapmu sebagai seseorang yang bisa mereka jadikan teman. Lin Yan tersenyum dan menjelaskan. Jika kamu juga berpikir bahwa kedua orang ini layak berteman, kamu harus menyetujui permintaan mereka. Selain itu, Anda tidak boleh menahan apapun dan dengan kejam memukuli mereka. Petik 2. Itu benar, Xiao Yan, kalahkan kedua orang ini. Kedua orang ini mempertahankan persentase kemenangan tertinggi di dalam arena pertarungan. Anda akan segera pergi. Tinggalkan tanda yang sulit dilampaui orang lain. Seorang anak muda harus melakukan beberapa hal gila. Suara tawa tiba-tiba terdengar dari belakang. Xiao Yan berbalik dan melihat bahwa itu sebenarnya Wu Hao, Xiao Yu, dan sekelompok besar orang. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah menyadari hal ini jauh sebelumnya. Xiao Yan melihat ekspresi Lin Yan yang agak serius dan kemudian wajah Wu Hao yang menyemangati dan yang lainnya. Dia tercengang. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, karena ini masalahnya, aku akan dengan kejam meratakan kedua orang ini. Sebenarnya, saya memiliki keinginan untuk melakukan ini saat itu. Namun, saya tidak memiliki kemampuan. Petik 2. Jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah mengatakan ini. Tubuhnya membalik pagar pembatas dan bergegas turun seperti bayangan, muncul di arena dalam sekejap. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat wajah mereka berdua yang agak bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan suara kacang pecah mulai muncul. Sorakan yang bisa memindahkan gunung.
Dan membalikkan lautan terdengar dari galeri tontonan saat Xiao Yan memasuki arena. Satu orang bertarung melawan dua tetua akademi dalam kelas doang. Line up yang sangat menarik ini adalah sesuatu yang jarang muncul di dalam arena pertarungan. Tiga orang yang muncul adalah orang-orang paling menonjol dari peringkat kuat saat itu. Rona legendaris Xiao Yan saat ini di Akademi Dalam adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Lin Xiuya dan Liu Qing juga berada di tiga besar di peringkat kuat saat itu. Sekarang, keduanya berada di antara sesepuh dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Dengan mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan mereka hampir tidak bisa bertarung melawan elit Do Huang. Xiao Yan, jangan menahan apapun kali ini. Liu Qing dan aku juga akan melepaskan semua kekuatan kita. Lin Xiuya melihat wajah tersenyum dari pemuda berjubah hitam yang berdiri tegak di depannya sambil tertawa. Kami akan menjadi pejuangmu jika kamu mengalahkan kami berdua. Liu Qing berkata, tatapannya liar dan panas saat dia mengamati Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia segera mengulurkan tanda tangan ke arah mereka berdua dan tertawa. 10 pertukaran. Jika saya tidak dapat mengirim kalian berdua dalam 10 pertukaran, itu bisa dianggap sebagai kerugian saya. Petik 2. Hihi, betapa sombongnya. Bahkan penatua pertama hadir dalam pertarungan ini. Jangan sampai menggigit lidahmu. Lin Xiuya menunjuk ke bagian tertentu dari galeri tontonan saat dia terkekeh. Tatapan Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Lin Xiuya dan menoleh. Dia memang melihat Suqian dan sesepuh akademi dalam duduk dan menunggu di tempat itu. Mereka tersenyum sambil melihat arena di bawah. Kalian semua, apakah kalian semua begitu bebas? Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat kedua orang itu. Dia berbicara sambil menyeringai, namun itu masih 10 langkah. Lin Xiuya dan Liu Qing mengangkat alis mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka langsung tertawa. Douqi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Masing-masing dari mereka mengambil satu langkah ke samping. Meskipun ini tampak seperti langkah acak, itu menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Dengan posisi berdiri ini, kedua orang ini dapat secara bersamaan menghadapi serangan yang dilepaskan lawan dari sudut manapun. Kapan kerja sama antara keduanya mencapai tingkat yang begitu besar? Tidak heran mereka berani menjadi sombong ini. Mereka memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Douqi hijau tua merembes dari setiap bagian tubuhnya. Setelah itu, ia berlari melalui jalur Qi-nya dengan cara seperti toren. Perasaan energi yang kuat memenuhi setiap sel di bawah kulit Xiao Yan. Sorak-sorai orang-orang di galeri tontonan di sekitarnya menjadi jauh lebih keras saat mereka mengalami 3 aura kuat yang tiba-tiba melonjak keluar. Wajah banyak orang merona karena kegirangan menyaksikan persaingan yang sengit. Apakah kamu siap? Xiao Yan menghadap dua lainnya dan dengan lembut bertanya. Lin Xiuya dan Liu Qing menggunakan tindakan mereka untuk menjawab pertanyaan Xiao Yan. Kedua sosok itu bergetar dan berubah menjadi dua garis samar yang tidak bisa dipisahkan. Akhirnya, mereka berubah menjadi busur yang agak misterius saat mereka bergegas menuju Xiao Yan. Kecepatan yang cukup bagus. Xiao Yan tersenyum sambil melirik dua sosok buram yang bergegas mendekat. Tubuhnya tidak bergerak. Sesaat kemudian, dua angin tiba-tiba mencapainya. Kekuatan tajam membawa suara menusuk telinga yang merobek udara. Satu datang dari atas dan yang lainnya dari bawah saat mereka menyerang Xiao Yan. Posisi menyerang Lin Xiuya dan Liu Qing agak rumit. Dengan satu di atas dan satu di bawah, mereka menyerang dua tempat yang sulit dikelola Xiao Yan. Jika Xiao Yan hanya bertahan melawan satu lokasi, dia pasti akan dipukul dari tempat lain. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh patung seperti Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat angin dari kedua tinjunya akan mencapainya. Segera, semua orang tercengang ketika mereka melihat dua kaki ilusi melayang ke kedua sisi. Kedua kaki ilusi itu tampak menjadi seperti zat saat akan bertabrakan dengan tinju Lin Xiuya dan Liu Qing dan langsung melepaskan energi yang sangat menakutkan. Pertukaran pertama. Bang! Suara rendah dan dalam yang teredam muncul di arena. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dengan cara seperti toren pada saat itu, menyebabkan sosok Lin Xiuya dan Liu Qing secara eksplosif mundur lebih dari 10 langkah. Mereka masing-masing meninggalkan jejak kaki yang dalam setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Orang ini, kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Liu Qing menstabilkan tubuhnya saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Pori-pori di seluruh tubuhnya tiba-tiba menyusut.
Segera, garis hitam tiba-tiba melintas di matanya seolah-olah itu telah melewati celah di ruang angkasa. Reaksi Liu Qing juga sama cepatnya ketika bayangan hitam itu muncul. Kakinya melangkah maju dan sosoknya yang tinggi dan kuat dengan cepat mundur. Sosok hitam muncul dan Xiao Yan tersenyum. Kakinya menyebar ke arah Liu Qing yang mundur dengan cepat. Segera, kekuatan hisap liar yang tak terlihat melonjak keluar. Liu Qing dengan cepat menarik tubuh segera melambat di bawah kekuatan hisap liar yang ganas itu. Namun, tanpa menunggu dia meningkatkan kekuatannya untuk menarik kembali, gaya hisap tiba-tiba menghilang. Sebuah kekuatan dorong yang kuat dengan cepat mengikuti, mengguncang sosok itu sampai bergerak mundur dengan cepat. Kakinya juga membuat bekas luka panjang di tanah. Pertukaran kedua, Douqi melonjak keluar dari tubuh Liu Qing dan menghilangkan sesak dada yang disebabkan oleh kekuatan hisap dan kejang. Dia menoleh dan melirik garis batas, hanya 2 hingga 3 meter di belakangnya. Beberapa keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Dia hampir terlempar keluar dari garis batas. Sekarang bukan waktunya untuk bersukacita. Sebuah tawa kecil tiba-tiba ditransmisikan tepat saat Liu Qing menghela nafas lega. Raungan samar seperti guntur terdengar dan sosok hitam muncul di depan Liu Qing dengan cara yang sekali lagi menyebabkan semua orang tercengang. Cakar pemecah peti mati besar Rift. Ekspresi Liu Qing tenggelam saat melihat Xiao Yan akan mendekatinya. Tangannya yang sedang menyeduh Douqi tiba-tiba terulur. Douqi melingkarkan tangannya dan mewarnainya menjadi sesuatu seperti cakar tangan logam. Ini membawa fluktuasi udara karena keras mencakar dada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menghindar saat dia melihat Liu Qing yang telah menunjukkan langkah terbaiknya. Jarinya terjulur dengan cara yang aneh. Setelah itu menjentikkan beberapa kali. Udara yang dibawa oleh jentikan jari itu seperti bola meriam tak terlihat yang menghantam cakar tangan Liu Qing berulang kali, benar-benar menetralkan kekuatan menakutkan yang dibawanya. Pertukaran ketiga, rasa sakit menusuk samar-samar ditransmisikan dari tangan Liu Qing saat dia terus-menerus diserang oleh udara yang dijentikkan Xiao Yan. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk menarik telapak tangannya dan menarik kembali. Dia membawa aura sengit dan langsung menerkam ke sisi tangan Xiao Yan. Cakarnya tiba-tiba mengubah posisinya saat dia mengulurkan dan dengan kuat meraih kedua tangan Xiao Yan. Lakukan. Liu Qing tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah setelah meraih kedua tangan Xiao Yan. Angin bertiup melewati punggung Xiao Yan saat raungan Liu Qing terdengar. Tubuh Lin Xiuya melintas dan muncul. Tangannya terkepal erat saat bilah hijau pucat berputar di sekitar mereka tanpa henti. Segera, mereka menjadi seperti tombak panjang yang tajam yang dengan marah menabrak punggung Xiao Yan. Pergantian kejadian yang tiba-tiba tak terduga di dalam arena menyebabkan gelombang seruan segera muncul di galeri tontonan. Sekarang tangan Xiao Yan sedang diikat, sepertinya dia akan kesulitan melarikan diri dari serangan Lin Xiuya. Tangan seperti pisau Lin Xiuya akhirnya akan mencapai dan menghantam punggung Xiao Yan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat dia hendak menyerang, tangannya dengan aneh melewati bagian dalam tubuh Xiao Yan. Klamor. Adegan aneh menyebabkan kegemparan segera muncul di seluruh arena. Orang ini benar-benar berlatih, gerakan 3000 petir, sedemikian rupanya. Su Qian terkejut saat dia melihat pemandangan aneh di bawah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut bergumam pelan. Ekspresi Liu Xiuya dan Liu Qing berubah drastis begitu tangan mantan melewati tubuh Xiao Yan. Liu Qing adalah orang yang merasa paling tidak percaya. Ini karena dia dengan jelas merasakan bahwa Xiao Yan benar-benar ditahan dengan kuat olehnya sesaat sebelumnya. Namun, Xiao Yan anehnya menghilang sesaat kemudian. Ini seharusnya menjadi pertukaran kelima, kan? Tangan yang agak dingin tanpa sadar dan diam-diam menekan dada dan punggung mereka sementara ekspresi keduanya mengalami perubahan drastis. Es samar yang dipancarkan menyebabkan semua pori-pori di tubuh kedua orang itu tiba-tiba terbuka lebar. Jika kekuatan dipancarkan dalam posisi ini, kemungkinan Liu Qing dan Lin Xiuya setidaknya akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Tubuh Lin Xiuya dan Liu Qing langsung menegang saat titik fatal mereka tertahan. Keringat mengalir deras dari dahi mereka. Kecepatan orang itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Bang! Kekuatan lembut tiba-tiba meletus dan mengguncang Lin Xiuya dan Liu Qing keluar dari arena. Setelah itu, tubuh mereka berguling dengan menyedihkan beberapa kali sebelum menjadi stabil. Apakah sudah berakhir? Galeri tampilan benar-benar sunyi. Hanya tawa lembut Xiao Yan yang terdengar. Banyak orang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran ini.
Namun, kecepatan Xiaoyan yang tidak biasa di mana dia secara aneh muncul dan menghilang dalam sekejap menyebabkan semua orang diam-diam merasa terkejut. Keheningan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh tepuk tangan. Setelah itu, tepuk tangan seperti guntur yang bisa memindahkan gunung dan membalikkan lautan bergema seperti ledakan. Lin Xiuya dan Liu Qing naik dari tanah. Mereka saling bertukar pandang, tersenyum pahit, dan menggelengkan kepala. Kesenjangan itu terlalu besar. Pada dasarnya tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membandingkan. Mereka tidak memiliki sedikit kemungkinan untuk menang di depan kecepatan yang menakutkan seperti itu. Orang ini, benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, saya masih bisa keluar semua sampai kami berdua dikalahkan dengan cedera serius. Sekarang, Liu Qing tertawa getir. Wajah Lin Xiuya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Meskipun Xiaoyan luar biasa saat itu, dia hanya mampu membuat Lin Xiuya memandangnya sedikit serius. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2-3 tahun, Lin Xiuya sendiri harus melihat ke arahnya. Tidak heran bahkan seorang gadis luar biasa seperti Sun Er menyukainya. Dari kelihatannya sekarang, dia memang memiliki kualifikasi. Lin Xiuya menghela nafas pelan di dalam hatinya saat dia mengamati pemuda di atas panggung yang menunjukkan senyum hangat. Bab 668, Tenang. Pertempuran ini, tidak mengherankan, menjadi topik yang disukai orang-orang di Akademi Dalam. Pertarungan di arena pertarungan yang menyebabkan banyak orang terkejut berakhir dengan kemenangan sempurna Xiaoyan. Lin Xiuyan dan Liu Qing adalah orang-orang yang namanya bergema seperti guntur bahkan di antara siswa baru di Akademi Dalam. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang telah mendominasi 3 besar di peringkat kuat. Tidak ada yang bisa menggantikan mereka sampai mereka terlepas dari identitas siswa mereka dan menjadi sesepuh Akademi Dalam. Oleh karena itu, dibandingkan dengan mereka, Xiaoyan, yang telah hilang selama 2 tahun, memberi orang perasaan yang agak tidak realistis karena aura legendaris yang kaya yang menutupi namanya karena pengaruh opini publik. Meskipun ketika Xiaoyan meninggalkan menara, dia telah bertarung dengan Lin Xiuya, pada saat itu hanyalah sebuah ujian dan meskipun beberapa ahli yang kuat dapat melihat perbedaan kekuatan di antara keduanya, siswa normal tidak memiliki persepsi untuk melihat siapa lebih kuat dalam pertukaran cepat. Adapun serangan besar terhadap aliansi hitam, meskipun dia telah membunuh Han Feng yang berada di panggung Dou Huang, tindakan dia melakukannya terlalu mengejutkan sehingga membuat orang merasa bahwa itu tidak nyata. Terutama bagi orang-orang yang tidak menyaksikannya secara langsung. Meskipun banyak orang tidak mengungkapkan perasaan tidak setuju mereka dengan keras, pikiran itu tetap ada di hati mereka. Namun, pertarungan panas berapi-api yang telah terjadi di depan lebih dari setengah populasi siswa akademi dalam menyebabkan pemikiran itu, yang samar-samar ada di hati mereka, benar-benar menghilang. Para siswa akademi dalam jelas menyadari pikiran Lin Xiuya dan Liu Qing, kekuatan. Namun, bahkan kombinasi keduanya tidak dapat bertahan selama 10 pertukaran melawan tangan Xiaoyan. Kekuatan ini cukup untuk secara otomatis menelan semua keraguan tentang Xiaoyan ke dalam perut mereka sambil diam-diam terkejut. Oleh karena itu, ada banyak siswa yang tidak mendapatkan cukup dari pertempuran dan menyebarkan berita ke sesama siswa meskipun beberapa hari setelah pertempuran panas berapi-api yang menyebabkan darah seseorang mendidih. Wajah mereka juga akan mengungkapkan rasa hormat. Seseorang yang mampu membentuk faksi seperti Gerbang Pan memang bukan orang biasa. Para anggota Pan's Gate tampak semakin bersemangat menghadapi berita yang menyebar di antara siswa lain. Ketika mereka melihat penghormatan pihak lain saat menyebut nama ini, nama yang membawa perasaan legendaris dalam percakapan sesekali mereka dengan orang-orang di luar, mereka akan berpura-pura tidak memperhatikan dan melambaikan tangan. Mereka akan segera secara acak menyebutkan bahwa mereka kadang-kadang bertemu sosok legendaris ini dari mulut mereka di dalam Gerbang Pan. Setelah itu, jika mereka beruntung, mereka akan diberi pil saat mengamatinya memurnikan pil obat. Setiap kali ini terjadi, kecemburuan yang muncul di wajah orang luar itu akan menyebabkan kesombongan mereka melambung tanpa batas. Xiaoyan sekali lagi menyembunyikan dirinya di dalam Gerbang Pan, saat tempat di luarnya turun ke keadaan panas yang berapi-api karena pertarungan besar di arena pertarungan. Kadang-kadang, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing akan melakukan perjalanan. Namun, sebagian besar waktu, Xiaoyan sendirian di ruang rahasia menyempurnakan pil obat atau pelatihan. Waktu berangsur-angsur berlalu di tengah hari-hari yang tenang seperti ini. Tanpa disadari,
Xiao Yan sudah tinggal di akademi dalam selama hampir setengah bulan. Dia juga menerima kabar bahwa Xiao Li telah membawanya selama periode waktu ini. Dia juga membuat kemajuan dalam mengumpulkan pembantu di pihaknya. Ada banyak ahli dalam wilayah pojok hitam. Namun, mencoba mengumpulkan orang-orang pemberontak ini di bawahnya tidak hanya mengharuskannya menghabiskan cukup banyak uang, tetapi juga mengharuskannya memiliki kekuatan yang bersedia mereka tundukkan. Kedua hal ini adalah hal yang dimiliki Xiao Get saat ini. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang agak terkenal di wilayah sudut hitam, menyatakan minat yang cukup besar untuk perekrutan gerbang Xiao. Menurut situasi ini, Xiao Yan sedang melihat ke bawah dari sudut pandang yang tinggi dari atap sebuah bangunan di gerbang Pan. Sesaat kemudian, beberapa suara langkah kaki perlahan terdengar di belakangnya. Dia menoleh dan menatap Xiao Yu yang sedang menaiki tangga. Dia baru saja akan berbicara ketika tatapannya menyapu ke arah seorang wanita muda yang cantik dan cantik di belakangnya. Xiao Mei. Wajah yang familiar menyebabkan Xiao Yan terkejut saat dia langsung berteriak sambil tersenyum. Xiao Yan GG. Wanita muda itu mengenakan gaun ungu pucat. Tubuhnya yang indah melengkung di semua tempat yang tepat. Aspek-aspek tertentu dari dirinya yang masih muda memiliki sikap anggun yang sebanding dengan wanita dewasa. Ini terutama terjadi pada wajah kecilnya yang merupakan campuran pesona dan kemurnian. Itu mampu memancarkan semacam pesona yang tidak biasa. Sepertinya wanita muda yang luar biasa seperti ini memiliki cukup banyak pelamar di akademi dalam. Namun, pada saat ini, wanita muda ini, yang tampak cukup dingin di mata banyak pelamar, memanggil dengan suara lembut yang agak malu-malu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yu saat dia berkata, saya telah menyelesaikan sebagian besar hal setelah tinggal di akademi dalam begitu lama. Saya berpikir untuk berlatih sedikit di pegunungan yang dalam selama waktu yang tersisa. Saya akan melakukan perjalanan lain kembali ke akademi dalam untuk membawa Lin Yan dan yang lainnya pergi ketika saudara kedua telah menyelesaikan hal-hal di ujungnya. Petik 2. Xiao Yu terkejut ketika dia mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, haruskah kamu mengatur jadwalmu sampai sangat padat? Sekte Mystic Cloud dan Yun San bukanlah musuh biasa. Saat itu, semua yang saya pikirkan ketika saya diusir dari Kekaisaran Jiama adalah melakukan segalanya untuk memperkuat diri saya sendiri. Setelah itu, saudara kedua datang. Apakah Anda tahu bahwa saya kemudian hampir kehilangan akal sehat saya dan ingin segera menyerang Kekaisaran Jiama setelah mendengar bahwa klan Xiao hampir disingkirkan oleh Sekte Awan Berkabut? Xiao Yan tersenyum. Namun, suaranya tenang tanpa banyak fluktuasi. Namun, saya akhirnya menahannya pada saat terakhir. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa pelan, ini karena aku tahu bahwa dengan kekuatanku 2 tahun lalu, kemungkinan akhirku tidak akan jauh berbeda dari saat itu bahkan jika aku kembali. Selain itu, saya bahkan mungkin akan melarikan diri dalam keadaan yang lebih menyedihkan, diusir. Mungkin banyak orang terkejut saya bisa mencapai tahap ini dalam 3 tahun. Namun, saya tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena usaha dan rasa sakit yang telah saya bayar sepadan dengan hadiah ini. Petik 2. Senyum cerah muncul di wajah pemuda di depannya. Xiao Yu merasakan sakit hati yang tidak beralasan. Perseteruan darah klan adalah batu berat yang menekan hati setiap anggota klan Xiao. Setelah itu, beban berat untuk membalas dendam dan merevitalisasi klan Xiao semuanya ditekan pada orang di depannya ini. Dari awal hingga akhir, pemuda yang disebut sampah klan saat itu tidak mengeluarkan satu pun keluhan. Xiao Yu perlahan berjalan ke depan Xiao Yan. Dia menatap pria muda ini yang tanpa sadar menjadi hampir sama tingginya dengannya. Tangannya yang halus tiba-tiba mengusap kepala yang pertama saat dia dengan lembut berkata, sedikit cabul. Paman Xiao benar tentang Anda saat itu. Dia selalu percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang paling menonjol dari klan Xiao. Aku juga percaya ini sekarang. Kecemburuan dan kekesalan melintas di mata indah Xiao Mei yang cerah saat dia berdiri di samping dan menyaksikan Xiao Yu yang melakukan tindakan penuh kasih sayang dengan Xiao Yan. Siapa bilang seorang wanita muda tidak mendambakan cinta? Dengan reputasi yang dimiliki Xiao Yan saat ini di Akademi Dalam, cukup banyak wanita muda dengan bakat dan penampilan bagus yang mengaguminya. Juga tidak ada kekurangan wanita muda yang diam-diam menggodanya. Bayangan yang awalnya ada jauh di dalam hati Xiao Mei juga meluas. Namun,
Satu masalah saat itu benar-benar membuatnya hanya bisa menyegel perasaan seperti itu di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa meskipun mereka telah mengubur kapak, sangat sulit bagi Xiao Yan dan dia untuk kembali ke jenis hubungan yang mereka miliki di masa lalu. Dari sudut pandang tertentu, hubungan Xiao Mei dan Sun Er dengan Xiao Yan berdiri di garis awal yang sama saat itu. Namun, setelah mereka mulai berlari, rute tiba-tiba berubah saat Xiao Yan jatuh dari jenius menjadi sampah. Hubungan antara keduanya juga berubah secara drastis, menghasilkan masa sekarang di mana sulit untuk disembuhkan. Xiao Yan agak tertekan pada tindakan Xiao Yu ini yang muncul seolah-olah dia sedang berurusan dengan seorang anak. Dia menoleh hanya untuk berbicara dengan ketidakpuasan, siapa yang kamu panggil cabul kecil? Ci, saat itu, kamu menerobos masuk ke tempat aku mandi. Tidak hanya tangan dan kakimu bertingkah aneh, tetapi kamu juga berteriak bahwa kamu telah menyerang karena kamu panik karena dikejar oleh binatang ajaib setelah semuanya terjadi. Apakah Anda berpikir bahwa saya bodoh? Dipenuhi dengan pikiran buruk di usia yang begitu muda, apalagi yang akan Anda lakukan selain cabul kecil? Wajah Xiao Yu agak memerah saat dia memutar matanya dan berbicara dengan bibir melengkung. Aku tidak bersalah. Xiao Yan terbatuk keras. Wajahnya berubah agak memerah karena alasan yang tidak diketahui saat dia membuka mulutnya untuk membela diri dari tuduhan atas tindakan yang dia lakukan ketika dia masih muda. Selain membela diri, tatapannya diam-diam melirik ke arah sepasang kaki panjang yang ramping, halus, seksi, di sisi lain dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya pria mana yang akan mendapat manfaat dari kaki yang tak terlupakan seperti itu. Tatapan Xiao Yan mungkin dikaburkan tetapi masih ditemukan oleh Xiao Yu yang sensitif. Kemerahan cerah samar mengalir ke wajahnya yang cantik saat dia menatap dengan marah pada yang pertama. Xiao Yan tersenyum malu. Dia menatap wajah Xiao Yu yang agak memerah dan sedikit kehangatan muncul di hatinya. Dia tersenyum sedikit dan berbicara kepada mereka berdua, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu kalian semua setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, Anda semua dapat kembali jika Anda mau. Percayalah, pada saat itu, klan Xiao akan menjadi klan terkuat di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yu dan Xiao Mei mengangguk sedikit saat mereka melihat ekspresi serius dari Xiao Yan. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti bisa memenuhi janjinya kepada mereka. Ini sudah sangat larut. Saya juga harus memasuki pegunungan. Saya khawatir saya akan benar-benar meninggalkan tempat ini saat saya kembali lagi nanti. Xiao Yan melambaikan tangannya kepada mereka berdua tetapi tidak menunda waktu lebih jauh. Dia bertindak bebas dan mudah saat dia menuju ke tangga yang menurun. Saudara sepupu Xiao Yan, Xiao Mei dengan erat mengepalkan tangannya yang halus ketika dia melihat bahwa Xiao Yan hendak menuruni tangga. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Xiao Yan menoleh dan tatapannya menyapu ke arah wanita muda itu. Saya minta maaf. Wajah kecil Xiao Mei memerah. Itu beberapa saat kemudian sebelum dia mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan takut-takut dengan suara lembut. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, kita bisa dianggap sebagai saudara dan saudari yang tumbuh bersama. Tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya sudah lupa tentang masalah itu saat itu. Xiao Yan tidak berhenti setelah berbicara. Dia berbalik, menuruni tangga, dan menghilang di depan tatapan kedua wanita itu. Bagian belakang gigi Xiao Mei dengan erat menggigit bibir merah bawahnya saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang. Wajah kecilnya agak pucat. Sesaat kemudian, berbicara dengan suara lembut yang agak pahit, apakah kamu benar-benar lupa? Xiao Yu menghela nafas saat melihat wajah sedih dan pahit dari Xiao Mei. Dia menarik yang pertama ke dalam pelukan saat tangannya yang halus mengusap rambut hitam halus dari yang pertama. Tatapannya menyapu ke tempat di mana Xiao Yan telah pergi dan senyum pahit samar muncul di wajahnya yang cantik. Orang ini benar-benar keras kepala seperti dulu. Siapapun yang telah menyakitinya akan benar-benar dikeluarkan dari hatinya. Xiao Yu samar-samar merasakan kegembiraan saat dia memikirkan ini. Bab 669, sepenuhnya disiapkan. Bang! Suara keras yang tiba-tiba dari guntur menggelinding muncul di pegunungan yang tenang yang diselimuti warna hijau yang lebat, subur, mengejutkan banyak burung di hutan. Cara burung-burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit ke segala arah melarang bahwa bencana besar akan segera terjadi.
Sebuah puncak gunung mulai berguncang dan jatuh di tempat tertentu di pegunungan. Batu-batu besar berulang kali berguling dari atas, menekan beberapa pohon besar di bawah sampai semuanya hancur. Banyak garis retakan tebal lengan mulai menyebar dengan cepat saat batu-batu besar berguling ke bawah. Dalam beberapa menit, puncak gunung yang sempurna berhenti tepat untuk benar-benar runtuh. Sosok manusia berjubah hitam mengepakkan sayap api hijau giok yang keluar dari punggungnya di udara di atas puncak gunung. Matanya mengamati puncak gunung yang bergoyang yang akan jatuh sebelum dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat ini, kekuatan segel gunung terbuka ini memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, karena ini hanya latihan, Doki yang digerakkan tidak dalam kekuatan penuh. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan itu jika seseorang melepaskannya dengan potensi penuhnya. Apakah ini segel gunung terbuka? Itu memang layak menjadi teknik Do tingkat tinggi kelas D. Sosok tua yang agak ilusi tiba-tiba muncul dan berdiri di udara di samping pemuda berjubah hitam itu. Dia menatap puncak gunung yang hampir hancur di bawah saat dia menganggukkan kepalanya dengan terkejut dan bertanya sambil tersenyum. Ya, Xiao Yan mengangguk dan tersenyum. Dia segera bertanya, apakah guru pernah mendengar tentang teknik Do ini? Teknik segel dewa. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar nama yang begitu hebat? Kumpulan teknik Do ini juga bukan sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh siapapun di dalam klan pacar kecilmu. Alasan dia bisa mendapatkannya kemungkinan besar karena statusnya yang luar biasa. Namun, sungguh tidak terduga bahwa dia bisa memberimu teknik Do yang sangat langka. Yao Lao tertawa. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu dan tanpa sadar menghela nafas. Saat itu, saya juga cukup tertarik dengan teknik segel tangan Do ini. Sayangnya, saya tidak bisa mendapatkannya. Jika seseorang mencapai penguasaan penuh dari kumpulan teknik Do ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat menghancurkan gunung dan merebus lautan. Sayangnya, hanya ada 2 segel tangan teknik. Do segel tangan ini di dalam gulungan yang diberikan Sun Er kepadaku. Xiao Yan menggosok kepalanya dan menjawab dengan agak malu. Kamu anak kecil yang serakah. Cukup puas. Meskipun, teknik segel dewa, ini adalah teknik Do tingkat tinggi kelas D, jika seseorang mampu mempraktikkannya hingga segel terakhir dan mencapai tahap di mana setiap segel terhubung satu sama lain, kemungkinan besar akan mampu menyaingi kelas Tian. Teknik Do. Yao Lao tertawa ketika dia menegur pemuda ini. Dia berkata, meskipun status gadis kecil itu luar biasa di dalam klan, kemungkinan dia telah mengambil risiko yang cukup besar dengan secara pribadi memberikan teknik Do seperti itu kepadamu. Klan miliknya sangat menghargai teknik Do tingkat atas ini. Mampu memberimu 2 segel D, teknik segel dewa, sepertinya sudah menjadi batasnya. Petik 2. Xiao Yan tertawa malu. Dia hanya ceroboh menyebutkannya. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk mengomel tentang Sun Er. Dari ekspresi serius yang dia miliki ketika dia memberinya, teknik segel dewa, jelas bahwa dia sangat menghargainya. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, hanya dengan melatih segel pertama, segel gunung terbuka, akan membutuhkan seseorang setidaknya dari kelas Do Wang. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa merasakan segel gunung terbuka ini. Oleh karena itu, bahkan jika Sun Er benar-benar memberinya semua teknik segel dewa, kemungkinan dia hanya bisa mengeluarkan air liur sambil melihat segel di luar. Mampu melihat mereka tetapi tidak dapat mempraktikkannya. Ini adalah siksaan yang lebih besar. Setidaknya sudah setengah bulan sejak saya memasuki pegunungan tetapi tidak ada berita dari saudara kedua berakhir. Apakah ada masalah yang terjadi? Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya dan melemparkan pandangannya ke arah wilayah sudut hitam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia berbicara. Seharusnya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, dia pasti akan mengirim sinyal kepadamu. Yao Lao tersenyum dan wajahnya segera menjadi serius saat dia berbicara. Sekarang, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Saat bersaing dengan Yun San, akan sangat sulit untuk membunuhnya kecuali kamu memiliki teknik yang kuat. Xiao Yan menarik senyumnya ketika nama yang terjepit jauh di dalam ingatan Xiao Yan disebutkan. Dia sedikit mengangguk dan merenung, meskipun kekuatanku telah melonjak selama 3 tahun ini, juga tidak mungkin bagi orang tua itu untuk tetap pada level yang sama. Selain itu, Sekte Mistik Laut telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Itu pasti memiliki fondasi yang cukup kuat.
Teknik Dou yang diketahui orang tua itu kemungkinan besar tidak akan lemah. Saat itu, Xiao Yan hampir tidak bisa bersaing dengan Yun San untuk beberapa pertukaran dengan mengandalkan kekuatan Yao Lao, tapi ini karena yang terakhir tidak menampilkan banyak teknik Dou. Begitu dia melepaskan teknik Dou untuk menemani kekuatan aslinya yang sangat kuat, kemungkinan akhir Xiao Yan akan sangat menyedihkan bahkan dengan bantuan Yao Lao. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak dan dia juga memiliki senjata pembunuh yang kuat seperti api teratai Buddha marah serta teknik segel dewa. Namun, masih ada beberapa ketidakpastian jika dia ingin mengandalkan mereka untuk membunuh Yun San. Lagi pula, meskipun kelas Dou Zong tidak dapat dianggap sebagai ahli yang dapat berdiri di puncak piramida jika ditempatkan di seluruh benua, mereka adalah ahli yang hanya sedikit di bawah tingkat itu. Jika seseorang meremehkan seorang ahli di tingkat itu, tidak diragukan lagi akan menyebabkan dirinya mengalami bencana. Ini terutama untuk seseorang seperti Xiao Yan, yang levelnya jauh di bawah level itu. Namun, Xiao Yan tidak bisa menerima sedikit pun ketidakpastian yang muncul dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama ini. Saat itu, dia telah diusir dari Kekaisaran Jiama seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Setelah itu, dia menyebabkan klan Xiao menghadapi bencana seperti itu. Dia mungkin masih bisa melarikan diri jika dia gagal setelah kembali kali ini. Namun, apa yang menunggu klan Xiao mungkin benar-benar pemusnahan. Oleh karena itu, dia harus membunuh Yun San dengan cara apapun ketika dia mengembalikan Kekaisaran Jiama kali ini. Tentu saja, jika dia memasukkan dua kekuatan bertarung besar Medusa dan Yao Lao, pasti tidak akan sulit untuk membunuh Yun San. Sayangnya, Xiao Yan tidak memiliki kepercayaan diri untuk meyakinkan Medusa untuk membantunya melawan Yun San. Yao Lao mungkin saat ini memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dou Zong Elite, tetapi siapa yang bisa menjamin apakah Sekte Misty Cloud akan memiliki orang super kuat yang tersembunyi? Dari apa yang dikatakan Xiao Li, jelas bahwa Sekte Misty Cloud berkolaborasi dengan Hall of Souls. Karena itu, Xiao Yan harus merencanakan yang terburuk. Jika terjadi kecelakaan yang akan mencegah Yao Lao berpartisipasi dalam pertarungan, Xiao Yan harus mampu melawan Yun San secara mandiri. Oleh karena itu, dia perlu memampukan dirinya untuk memiliki kekuatan untuk membunuh Yun San. Yao Lao sedikit mengangguk saat dia melihat wajah Xiao Yan yang berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas. Dia perlahan berkata, memang sangat sulit bagimu untuk memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Yun San dengan kekuatanmu saat ini. Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Metode apa yang dimiliki guru? Xiao Yan terkejut dan dia buru-buru bertanya. Pelajari segel kedua, teknik segel dewa. Yao Lao tertawa. Xiao Yan segera menjadi putus asa saat mendengar ini. Dia tanpa daya berkata, sekarang, saya bahkan belum sepenuhnya memahami segel pertama. Bagaimana saya bisa menguasai segel kedua? Terlebih lagi, menurut apa yang dikatakan Sun Er, segel kedua mengharuskan seseorang untuk mencapai kelas Do Huang sebelum dapat mempraktikkannya. Kalau begitu, hanya ada kemungkinan terakhir. Yao Lao tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan api berwarna putih pekat melengkung dan naik. Dia melihat Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya di depannya dan tertawa. Gabungkan 3 jenis, api surgawi, dan gunakan, api teratai Buddha yang marah. Sebuah, api teratai Buddha marah, yang digabungkan dari 3 jenis, api surgawi. Ekspresi wajah Xiao Yan berubah dengan cepat. Dia merajut alisnya erat-erat. Menjadi pencipta teratai api surgawi, serangan yang memiliki kekuatan terkuat dan paling menakutkan, dia memahami bahaya dan ketidakstabilannya dengan sangat baik. Saat itu, dia mengandalkan keberuntungannya untuk mengontrol keseimbangan antara 2 jenis, api surgawi. Namun, dia telah membayar harga hampir menghancurkan dirinya sendiri. Penggabungan 3 jenis, api surgawi, mungkin tampak hanya menambahkan 1 jenis, api surgawi, di atasnya. Namun, kesulitan yang terlibat adalah sesuatu yang Xiao Yan memiliki pemahaman yang mendalam. Jika Anda benar-benar dapat menggabungkan 3 jenis, api surgawi, menjadi, api teratai Buddha marah, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga yang terjadi ketika Anda membunuh Yun San. Yao Lao tersenyum dan berbicara ketika dia melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Aku akan mencoba. Xiao Yan ragu-ragu sejenak tapi dia hanya bisa mengangguk tanpa daya. Kemungkinan dia hanya memiliki metode ini saat ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kamu tidak perlu terlalu cemas.
Gabungkan jika Anda bisa. Jika Anda benar-benar tidak bisa, lupakan saja. Paling-paling, guru akan campur tangan pada saat itu dan membunuh Yun San. Xiao Yan tersenyum. Namun, hatinya tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mencapai jaminan sejati. Setelah dia memiliki tujuan, Xiao Yan mulai mencoba dan menggabungkan ketiga jenis api surgawi ini ke dalam api teratai Buddha yang marah selama periode waktu yang tersisa. Namun, seperti yang dia duga, memang sangat sulit untuk menggabungkan benda ini. Dia mencoba beberapa percobaan selama periode waktu ini tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Terlebih lagi, dia bahkan menerima luka ringan selama ledakan hebat yang tercipta ketika api surgawi bertabrakan satu sama lain. Yao Lao juga tidak berdaya menghadapi upaya Xiao Yan yang berulang kali gagal. Ini bukan karena Xiao Yan tidak memiliki bakat. Sebaliknya, penggabungan api surgawi ini memang sulit. Dia bahkan berpikir bahwa bahkan pada puncaknya saat itu, mencoba menggabungkan tiga jenis api surgawi mungkin merupakan tugas yang sangat sulit. Selain itu, meskipun Xiao Yan sudah memiliki dua jenis api surgawi, api dingin tulang bukan miliknya. Meskipun Xiao Yan bisa menggunakannya, sangat sulit baginya untuk mencapai titik di mana dia memiliki kendali mutlak. Namun, sedikit penyimpangan dalam kontrol ini memiliki konsekuensi kritis dalam jenis merger yang membutuhkan ketelitian yang ekstrim. Namun, Xiao Yan tidak tampak terlalu cemas dalam menghadapi kegagalan berulang seperti itu. Ini menyebabkan Yao Lao menaruh kekhawatiran di dalam hatinya. Dia sebenarnya takut anak kecil ini akan menemui jalan buntu di bawah tekanan waktu. Penggabungan api surgawi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan cemas. Semakin tenang, semakin baik efeknya. Jika seseorang lebih cemas, dia mungkin kehilangan lebih dari apa yang akan dia dapatkan. Setelah 1 bulan percobaan berulang seperti itu tanpa istirahat, tampaknya ada beberapa kemajuan dengan penggabungan ketiga jenis api surgawi ini. Namun, seekor burung pembawa pesan datang terbang dari wilayah pojok hitam. Pada saat seperti itu, menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan eksperimennya. Semuanya beres, kita bisa pergi kapan saja. Catatan itu hanya memiliki satu kalimat ini. Namun kalimat yang satu ini menyebabkan Xiao Yan terdiam lama. Ia langsung menghela napas panjang. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Bab 670, meninggalkan Akademi Dalam. Daerah yang awalnya terpencil jauh di dalam pegunungan tidak jauh dari Akademi Dalam, yang biasanya tidak ada orang, memiliki cukup banyak sosok manusia yang berkumpul pada saat ini. Banyak tatapan dilemparkan pada pria muda berjubah hitam yang tersenyum di depan. Suasana yang agak rendah terus berlanjut karena perpisahan yang akan segera terjadi. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Su Qian menatap Xiao Yan di depannya dan menghela nafas. Hehe, masalah di ujung saudara kedua sudah selesai. Sudah waktunya saya mengambil cuti. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya di daerah pegunungan terpencil ini. Sesaat kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, alasan saya memanggil semua orang di sini adalah karena saya tidak ingin berita kepergian saya menyebar di Akademi Dalam dan menyebabkan semua orang di gerbang Pan menjadi tertekan. Hao, Hu Jia, dan yang lainnya mengangguk pelan. Kepergian Xiao Yan yang sudah dekat juga menyebabkan mereka merasa agak tertekan. Penatua pertama, terima kasih telah merawatku selama beberapa tahun ini. Xiao Yan tidak akan melupakan bantuan ini. Xiao Yan sekali lagi membungkuk pada Su Qian dan berbicara dengan tulus. Su Qian tersenyum dan mengangguk. Dia segera menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, anak kecil, kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus gerbang Xiao milikmu itu. Anda pasti masih dapat melihat gerbang Xiao yang lengkap saat Anda kembali nanti. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mundur 2 langkah, menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata dengan suara serius, semuanya, Xiao Yan tidak akan melupakan ikatan kita dari hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiao Yan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jiama jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kata-kata Xiao Yan yang membawa sedikit temperamen, wilayah pojok hitam, membuat semua orang bahagia. Suasana tertekan karena perpisahan juga menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan,
Kami akan pergi ke Kekaisaran Jiama untuk mencarimu begitu Hu Jia dan aku berhasil menembus kelas Doowang. Kami akan datang dan membantumu saat itu juga. Senyum hangat dan lembut terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. Xiao Yan pasti akan minum dengan kalian semua sampai kita mabuk untuk meminta maaf karena harus pergi terburu-buru hari ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Bisakah kita pergi? Suara dingin dan dingin ditransmisikan dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka dan hati mereka memuji ketika mereka melihat wajah Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh seorang ahli seperti Suqian, apalagi orang lain. Xiao Yan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berbicara dengan tawa yang jelas, semuanya, hati-hati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari kita bertemu di masa depan jika kita memiliki ketertarikan untuk melakukannya. Xiao Yan menoleh ke samping Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Zi Yan dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. Ayo pergi. Mereka berempat menganggukkan kepala sedikit saat mendengar suara Xiao Yan. Mereka segera menangkupkan tangan mereka ke arah semua orang dan sayap doki mereka secara bertahap muncul di punggung mereka. Sayap mereka mengepak dan tubuh mereka perlahan naik ke langit. Xiao Yan, hati-hati. Jangan gegabah jika menemui masalah. Xiao Yu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk maju selangkah. Dia berbicara dengan mata memerah ketika dia melihat Xiao Yan memanggil sayap api hijau gioknya yang indah. Santai. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda semua setelah saya menyelesaikan masalah di dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia segera membalikkan tubuhnya dengan gagah dan mengepakkan sayap apinya. Tanpa penundaan, dia berubah menjadi sosok api hijau tua yang terbang menuju pegunungan yang dalam. Setelah itu, Medusa, Lin Yan, Zi Yan dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Semua orang menyaksikan sosok manusia secara bertahap menghilang dari pandangan dan akhirnya menarik pandangan mereka beberapa saat kemudian. Mereka mendesah pelan satu sama lain. Mereka tahu bahwa bahaya yang dihadapi Xiao Yan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama cukup besar. Sekte Mistik Laut telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Fondasinya sangat kokoh. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari orang kuat seperti Medusa, sepertinya dia akan kesulitan mendapatkan keuntungan absolut. Apa yang menunggu Xiao Yan kali ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sangat intens dan sengit. Kemenangan atau kekalahan semua bergantung pada Xiao Yan saja. Penatua pertama, bisakah Xiao Yan berhasil kali ini? Hu Jia menarik pandangannya dan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Suqian, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ketika mereka mendengar pertanyaan ini. Sulit untuk mengatakan. Suqian menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Jiama cukup xenofobia. Oleh karena itu, ini mengakibatkan seluruh kerajaan mereka hanya memiliki satu faksi seperti Mystic Cloud Sect. Karena warisan panjang Sekte Mystic Cloud, itu bisa dianggap sebagai faksi yang cukup bagus bahkan ketika ditempatkan di benua barat daya. Meskipun Xiao Yan memiliki bakat pelatihan yang luar biasa, landasannya terlalu lemah. Dia mungkin telah mengumpulkan cukup banyak orang kali ini tetapi masih belum diketahui siapa yang akan dikalahkan. Petik 2. Ekspresi Wu Hao dan yang lainnya menjadi agak suram ketika mereka mendengar Suqian berbicara dengan cara ini. Namun, mereka juga tahu bahwa itu tidak berguna terlepas dari seberapa besar mereka mengkhawatirkan Xiao Yan. Bahkan jika mereka mengikuti Xiao Yan ke Kekaisaran Jiama, kemungkinan mereka hanya akan menjadi beban. Baiklah, kalian semua tidak perlu khawatir. Kita akhirnya akan tahu apakah dia berhasil atau gagal di masa depan. Jika Xiao Yan benar-benar menghancurkan Sekte Mystic Cloud, kemungkinan namanya akan menyebar ke seluruh bagian barat daya benua ini. Suqian tertawa samar. Dia segera membalikkan tubuhnya dan perlahan berjalan ke tempat akademi dalam berada. Di belakangnya, Wu Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mengikuti dengan ekspresi tertekan. Anak kecil, kali ini, kamu berhasil atau membayar harganya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya. Mudah-mudahan, kabar baik Anda akan menyebar dalam waktu singkat nanti. Langkah kaki Suqian berhenti tepat saat dia akan memasuki hutan. Dia sekali lagi berbalik, melihat ke arah di mana Xiao Yan menghilang dan menghela nafas dalam hatinya.
Ada sosok manusia yang bergerak di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng di dalam wilayah sudut hitam, raungan binatang rendah sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari Gerbang Xiao, telah dikumpulkan. Menambahkan ini ke para ahli yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini serta kami tiga bersaudara, kami memiliki total 8 ahli Douwangs. Sebagian besar sisanya adalah ahli Dowling yang telah kami pilih secara ketat sesuai dengan persyaratan. Tidak hanya mereka tidak takut mati tetapi kebanyakan dari mereka berada di puncak kelas Dowling. Seorang pria berotot berbicara dengan suara yang dalam kepada pria yang berdiri di tepi puncak gunung. Pria itu perlahan menoleh ketika dia mendengar kata-kata pria berotot itu. Dari sikapnya yang dingin dan tegas, jelas Xiao Li yang mengumpulkan para ahli di kota Feng. Yang terakhir melirik pria berotot itu sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu telah melakukannya dengan cukup baik." Tatapan Xiao Li berbalik ke arah lereng puncak gunung setelah mengucapkan kata-kata ini. Ada lebih dari 100 sosok hitam diam-diam berdiri di sana. Di depan sosok hitam ini ada 7 sosok manusia dengan tinggi dan lebar yang berbeda. Dengan merasakan aura kuat yang samar-samar merembes keluar dari tubuh mereka, ketujuh orang ini sebenarnya adalah ahli dari kelas Douwang. Meskipun begitu banyak orang berkumpul di lereng gunung, tempat itu benar-benar sunyi. Perasaan menekan yang samar menutupi lingkungan mereka. Bahkan auman binatang buas yang dipancarkan dari hutan secara diam-diam menjadi jauh lebih lemah. Apakah ada berita dari Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar? Kenapa mereka belum datang? Xiao Li menarik pandangannya dari sosok hitam itu saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Big Yao hendak menjawab setelah mendengar ini ketika tawa wanita terdengar di langit. Keke, adik Xiao benar-benar cemas. Kami akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan ini keluar dari Black Corner Region. Jika kita tidak membuat persiapan yang tepat, bukankah rumah lama kita akan disita oleh orang lain? Gelombang besar angin kencang dengan cepat tiba setelah tawa terdengar. Segera, lebih dari 10 binatang terbang besar terbang dari langit yang jauh. Dalam beberapa kedipan, binatang terbang itu berhenti di puncak gunung ini dan banyak sosok manusia bergegas turun. Akhirnya, mereka semua bertebaran di atas pohon-pohon sekitar. Pada pandangan yang samar-samar, kemungkinan ada setidaknya 100 orang. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang luar biasa. Jelas, mereka semua cukup kuat. 3 aura yang sangat kuat akhirnya turun dengan mengepakkan sayap Doki setelah banyak sosok hitam bergegas turun. Akhirnya, mereka digantung di udara di atas puncak gunung. Tatapan mereka menyapu barisan di belakang Xiao Li dan keterkejutan melintas di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, adik Xiao benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Sungguh tidak terduga bahwa Anda benar-benar dapat mengumpulkan begitu banyak ahli hanya dalam sebulan. Betapa iri. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan sikap yang agak tidak peduli, dengan status saudara ketigaku sebagai alkemis tingkat 6, seharusnya tidak mengejutkan bahwa dia memiliki kemampuan mengumpulkan seperti itu. Mata Taiwu dan dua lainnya berkedip ketika mereka mendengar ini. Mereka segera tersenyum dan setuju, adik Xiao benar. Jika kepala Xiao bersedia mengumumkan identitasnya sebagai alkemis tingkat 6, lupakan beberapa Douwang, kemungkinan bahkan elit Dou Huang akan berkerumun. Petik 2. Xiao Li tersenyum dan berbicara dengan suara lemah, bolehkah aku tahu apa kekuatan orang-orang yang kalian bertiga bawa? Taiwu, Old Yinggu, dan Su Mei saling bertukar pandang setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mereka segera tertawa dan berkata, masing-masing dari kita telah membawa 2 ahli Douwang. Termasuk diri kita sendiri, ada 3 elit Dou Huang. Sisanya adalah semua elit dalam faksi kami. Saya pikir mereka pasti tidak akan lebih lemah dari murid inti dari Sekte Mystic Cloud. 6 Douwang. Ini tampaknya tidak cocok dengan status kalian bertiga di wilayah sudut hitam. Xiao Li secara acak tersenyum dan menjawab. Sekte Langit Gelap, Gerbang Luosa, dan Geng Singa Liar adalah faksi tingkat atas dalam wilayah sudut hitam. Sekarang, gaya mereka hanya mengambil 2 ahli Douwang memang sedikit lemah. Adik Xiao harus memikirkan kita. Wilayah sudut hitam tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain. Jika kita membawa terlalu banyak elit dari faksi kita, kemungkinan rumah lama kita akan dibersihkan oleh orang lain ketika kita kembali. Su Mei dan 2 lainnya berkata tanpa daya. Xiao Li mengerutkan kening dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kata-kata ini memang benar. Karena itu, tidak banyak lagi yang bisa dia katakan.
Beruntung ketiga orang ini semuanya ahli di kelas Dou Huang dan dapat dianggap sebagai bantuan terbesar. Keke, adik Xiao, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah saya tahu mengapa kepala Xiao belum muncul? Old Yinggu tertawa dan tiba-tiba bertanya saat tatapannya menyapu ke segala arah. Su Mei dan Tai Wu juga melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Li setelah mendengar kata-kata Old Yinggu. Kali ini mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Kekaisaran Jiama untuk menentang faksi seperti Sekte Awan Berkabut. Jika bahkan Xiao Yan, orang yang bertanggung jawab ini, tidak ada, mereka tidak akan memiliki keberanian. Saya sudah memberitahu saudara ketiga, saya pikir. Xiao Li tersenyum. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar dengan cepat ditransmisikan dari langit sebelum bergema di puncak gunung ini. Gelombang suara angin kencang segera menyusul tidak lama setelah tawa terdengar. Segera, beberapa sosok manusia muncul di tepi langit. Dalam beberapa kedipan, mereka telah melintas dan muncul di puncak gunung. Pria muda berjubah hitam di depan mengangkat kepalanya ke Tai Wu dan yang lainnya dan tertawa ketika sosok manusia muncul. Keke, aku minta maaf karena mengganggu semua orang untuk menunggu di sini.